Hai para calon pengguna Isekai, selamat datang di video gua kali ini. Anda sedang mencari rekomendasi anime school romance yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau bahkan yang seperti ini. Sorry. Kayaknya bukan anime yang ini deh. Atau yang seperti ini. Anda berada di video yang tepat. Oleh karena itu, gue akan memberikan rekomendasi anime bertemakan school romance yang punya cerita yang menarik dan unik. Dan tanpa basa-basi lagi, intronya diputar dulu, bujang. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Meses Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Ore no Hanaunai Sentakushi ga Gakuen Love Comedy wo Zenkriko de Jama Shiteiro. Judulnya terlalu panjang, bujang. Anime yang satu ini, atau yang bisa disingkat menjadi Naokom, berkisah tentang seorang murid SMA bernama Amakusa Kanade. Ia menderita sebuah kutukan yang disebut absolute choice. Sing iki dikutuk iki ketika pas muncul sewaktu-waktu dalam benaknya. Bang, pakai bahasa Indonesia dong. Sorry. Stay in character. Jika itu terjadi, Kanade harus memilih di antara dua atau lebih pilihan yang muncul. Dia mau pilih yang mana nih? Indomie rasa kuah atau Indomie goreng? Cukup menarik. Maksud saya, dia harus memilih di antara kedua pilihan yang akan muncul. Dan jika tidak segera memilih nih, ia akan merasakan sakit kepala yang cukup menyakitkan. Pusing, minum kokobit. Kokobit anjir. Suatu hari, berbeda dari biasanya nih, entah mengapa dia diberi pilihan yang tampak menarik. Dan sesaat setelah ia menjawabnya, seseorang gadis bernama Kokolet pun turun dari langit untuk membantu Kanade menghilangkan kutukan absolute choice-nya tersebut. Netoge no Yume wa Onanoko Janaito Omota. Nishimura Hideki adalah salah satu korban Hode yang akhirnya memiliki prinsip kalau game online dan kenyataan itu tidak sama. Memang tidak sama, kenapa kamu memikirkan kalau itu adalah sama? Dasar nolep. Sedangkan Tamaki Ako adalah gadis kutu buku yang jatuh cinta dengan Narusian, karakter game online milik Nishimura yang mereka mainkan bersama. Ako nih menyatakan cintanya dan mereka menikah di dalam game. Tapi Nishimura tidak ingin cinta tersebut keluar dari sebuah game, karena menurut aku bisa saja seorang pria kekar berotot botak. Dan sampai akhirnya si Master, sang ketua guild, mengajak mereka untuk berkumpul dan tentunya bermain game Mobile Legends. Bukan game Mobile Legends, mungkin game Free Fire. Butuh insto. Di Fright. Cerita anime ini berpusat pada murid nakal bernama Kazama Kenji. Ketika bermaksud membangun reputasi dengan mengganggu klub-klub di sekolahnya. Tanpa sengaja, dia menangkap basah para gadis anggota klub game Saikubu yang sedang membuat kebakaran di dalam ruangan. Tunggu dulu. Ini kenapa dari awal sampai sekarang temanya game terus? Ini bagaimana ini? Siapa sih yang nulis skripsi ini? Dia pun langsung disekap dan dipaksa bergabung ke dalam klub mereka, atau ingatannya akan dihapus secara paksa. Tentu saja Kenji menolak untuk bergabung ke dalam klub tersebut. Akan tetapi nih, setelah tahu kalau klub tersebut terancam dibubarkan, dia pun berubah pikiran dan dengan sukarela menjadi bagian dari klub tersebut. Ini kan animenya bertemakan game, pasti tidak seru. Tunggu dulu, mungkin kalian belum lihat scene yang seperti ini. Tadake. Tamatama koko ni ita dake. いや、たまたまじゃねえだろ。私だってね、こんなことでカリブを潰されたくないんだからね。だから負けるんじゃないわよ。仕方ない。高尾のお手洗いのためにもさっさと決着つけるぞ。あれは
Wah, seru banget. Kayaknya gue harus nonton anime yang satu ini. Aokami Shoujo to Kuroji. Anime ini berceritakan tentang Erika Shinohara, seorang cewek yang sengaja berbohong mengenai kisah cintanya untuk mendapatkan teman di SMA barunya. Ini kenapa sih semua cewek itu suka bohong gitu? Kalau nggak cewek selalu benar, ya cowok selalu salah. Ia mengatakan kalau foto cowok ganteng yang ada di HP-nya adalah pacarnya. Di luar dugaannya nih, ternyata cowok tersebut yang bernama Sata Kyoya satu sekolah dengannya. Agar tidak dicap sebagai pembohong, Erika pun terpaksa nih harus meminta tolong kepada Sata supaya ia mau berpura-pura menjadi pacarnya. Saat menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, Erika harus rela dijadikan anjingnya yang senantiasa menuruti segala perintahnya. Mantep nih, patut dicontoh nih. Sesekali cowok yang selalu benar, tidak cewek yang selalu benar. Hibiki Euphonium, Oma Kumiko yang memutuskan kalau dia takkan lagi melanjutkan karirnya di dunia musik akibat suatu insiden yang menimpanya ketika SMP. Itulah yang mendasarinya untuk masuk ke SMA Kitauji agar terhindar dari hal-hal yang berbau musik. Akan tetapi, tak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Di SMA itu, dia malah berteman dengan Kazuki Kato dan Sapir Kawashima yang selanjutnya mengajaknya bergabung ke eskul orkestra. Di SMA itu juga ia bertemu dengan seseorang yang sama-sama mengalami insiden tersebut ketika mereka SMP, yaitu Kosaka Reina. Dan di SMA itu pula ia bersama anggota eskul orkestra lainnya membulatkan tekad serta berlatih keras agar dapat lolos ke turnamen nasional. Mikakunin de Shinkouke. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-16, seorang pemuda bernama Mitsumine Hayakuya dan adiknya Masiro mendadak datang dan tinggal bersama di rumah Yonomori Kobeni. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Hayakuya ternyata adalah tunangan Kobeni yang telah dipilih oleh mendiang kakeknya sebelum wafat. Meski tidak punya alasan khusus untuk menolak, Kobeni merasa keberatan karena semua hal yang penting yang menyangkut dirinya ditetapkan tanpa melalui persetujuannya. Namun nih, setelah perlahan mengenal Hayakuya dan dia teringat kembali pada suatu kejadian di masa lalu, Kobeni akhirnya mulai bisa menerima pertunangan mereka. Senpai no Hayumi wo Minai. Menurut rumor nih yang beredar, sindrom puber adalah sindrom misterius yang hanya mempengaruhi mereka di masa puber. Contohnya, seorang gadis kelinci yang tiba-tiba muncul di hadapan Sakuta Asusagawa. Identitas sebenarnya si gadis kelinci ini adalah Mai Sakurajima, seorang selebriti remaja yang sekarang ini menjadi siswa non-aktif SMO. Untuk beberapa alasan, figurnya yang mempesona dan tidak tercermin di mata orang lain. Demi mengungkap misteri ini, Sakuta mengajak Mr. Togul karena masih dunia lain. Bukan ya? Atau yang mana sih? Ini siapa sih yang nulis deskripsi seperti ini? Demi mengungkap misteri, Sakuta memulai mengungkap perasaannya kepada Mai. Dan pada akhirnya, Sakuta mengungkap makna di balik pertemuannya pada wanita dengan sindrom tersebut. Dan itu tadi adalah beberapa rekomendasi anime bertema school romance yang punya cerita menarik dan unik. Buat kalian yang suka dengan rekomendasi seperti ini, jangan lupa untuk klik share video ini ke teman-teman kalian agar nantinya ya biar gua bisa tambah semangat buat video baru lagi sih ya.
Karena kalau yang nonton sedikit, hilang sesudah semangat gua untuk buat video yang baru lagi. Dan sampai sini dulu videonya, dan sampai jumpa di ini ada part keduanya gak sih? Bentar, gue cek dulu di deskripsi. Kalau menurut kalian suka dengan video seperti ini, tulis aja di kolom komentar. Bang, part 2-nya mana? Nanti bakal gue buatin part keduanya. Tapi bohong.